Punya mobil, rasanya ada yang kurang pas kalau nggak pasang ini. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini ada sebuah dashcam ya. Kita mau pasang di mobil karena dashcam ini tuh menarik guys. Dia ini udah punya resolusi 4K, terus juga dual channel ya. Jadi kameranya tuh ada yang menghadap ke depan dan ke belakang. Dia punya AI motion detection, ada radar detektor dan juga udah built-in GPS. Tapi harganya cuma 2 jutaan. Yuk kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia produknya guys. Dimana kalau kita lihat dari boxnya ini warna hitam. Terus bagian tengahnya ini ada gambar produknya ya. Untuk tipenya ini N5 dual. Jadi ini tuh ada 2 kamera. Ini yang menghadap ke depan dan ini yang menghadap ke belakang ya. Nah ini dari brand DJI. Yang saya suka dari dashcam ini, dia bisa up to resolusi 4K Ultra HD ya. Dan tentunya ini bisa koneksi ke App Store Apple ataupun Google Play-nya Android ya. Nah ini di belakang ada tampilan untuk aplikasinya. Jadi lewat aplikasinya kita bisa preview, bisa review juga untuk videonya, atau bisa kita download dan di sini juga ada albumnya guys ya. Nah ini untuk fitur-fiturnya, dia bisa ngerekam resolusi 4K, terus dual channel juga, ada night vision, built-in eMMC storage, built-in GPS juga, sama menggunakan super kapasitor ya. Nah untuk advance fiturnya, ini ada untuk parking mode, ada AI motion detection dan juga microwave radar detector ya. Tapi ini opsional aja. Kalau mau aktifin fitur lebihnya ini kita harus beli tambahan lagi. Ini dia namanya Hardwire Kit ya. Nah yuk langsung aja kita unbox aja yang produk utamanya dulu. Jadi ini masih plastikan guys ya. Kita langsung buka aja. Nah, jadi pertama di sini ada dashcamnya ya. Jadi ini dashcam utama atau yang menghadap ke depan. Ini udah ada 3M ya untuk kita tempelin ke kaca mobil bagian depan. Ini dia kameranya dan bentuknya simple aja seperti ini ya. Nah, ini untuk powernya dia menggunakan USB Type-C ya. Terus di sini, nah ini untuk dashcam atau kamera yang di belakang ya. Jadi bentuknya emang lebih kecil dari yang untuk depannya tadi ya. Terus ini ada kabelnya untuk kita koneksikan ke sini. Terus di sini ini ada buku panduannya ya. Sama ada 3M juga. Ini ada 3M, terus ada user guide. Jadi kita dapat ini kayak misalnya pengen pindah mobil atau nanti pengen dilepas, ini kita dapat serepnya juga ya. Nah, di sini ada kabel-kabelnya nih ya. Jadi tentunya ini kabelnya panjang banget karena ini untuk koneksi dari kamera yang depan ke yang belakang, sama ini untuk powernya ya. Terus di sini kita juga dikasih untuk ini car charger ya. Jadi charger yang ada di mobil. Jadi kita nggak perlu beli lagi guys. Kita udah dikasih ini. Dan ini pun 2 outputnya USB. Jadi kita juga bisa pakai untuk nge-charge HP ya. Oke, jadi kelengkapannya itu aja. Kita coba lihat untuk ini untuk advance fiturnya tadi. Ini Hardwire Kit dan radar modulnya. Kita coba unbox dulu ya. Nah, jadi pertama di sini ada untuk ini kita dikasih ini lagi guys. Ini ada buku manualnya, buku panduan. Terus ini ada kayak 3M tadi lagi. Sama di sini ini ada untuk ditempel ke kaca gitu ya. Nah, terus ini dia untuk Hardwire Kitnya. Bentuknya seperti ini nih. Powernya USB-C. Nih. Terus ini dia untuk produknya tuh kayak gini guys ya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, yuk kita bahas lebih lengkap produknya. Nah, DJI ini bukan brand baru ya, udah dari tahun 2013 dan udah terjual lebih dari 100 juta dashcam di seluruh dunia dan menjadi lebih dari 100 juta pilihan pertama pengemudi yang pengen beli dashcam.
Nah, kalau saya sendiri di mobil saya yang lama, saya pakainya ini ya, 70 A500S. Harganya sama 2 jutaan, tapi secara spek lebih bagus yang ini ya, DDPi N5 Dual, karena dia resolusinya juga udah 4K. Dan yuk langsung aja kita pasang di mobil baru kita dan lihat gimana hasilnya. Nah, jadi ini saya pasang di mobil listrik Wuling Air EV. Yang kalau untuk cara pasangnya sendiri kita bisa lihat tutorialnya ya, ada di YouTube officialnya. Yang untuk caranya sama kayak dashcam lainnya ya, bisa pasang secara mandiri. Untuk dashcam ini kamera yang depan ini up to resolusi 4K UHD 3840x2160 pixel, dan kalau untuk kamera belakangnya di Full HD 1920x1080 pixel. Nah, kalau untuk monitoringnya ini aku pakai HP ya, iPhone 15 Pro Max, tapi kalau misalnya mau pakai tablet juga bisa. Dan di sini bisa nampilin hasil dari kamera depannya, atau kita juga bisa ganti ke kamera belakang. Dan di sini juga ada beberapa info ya, seperti kecepatan, jarak, dan berapa lama kita berkendara. Nah, kalau ini untuk rekaman hasil kamera depannya, ini kaca Wuling Air EV itu agak reflektif ya. Awalnya aku kira akan kurang bagus hasilnya, cuman ternyata dengan resolusi 4K ini punya ketajaman detail atau image clarity yang bagus dan jelas pastinya ya. Lihat plat mobil depan aja tuh masih kelihatan guys. Jadi misalnya ada rekam kejadian, itu plat mobil depan tuh masih bisa terlacak ya. Terus kalau untuk merekam perjalanan sendiri, ini juga punya dynamic range yang luas ya. Kelihatan ya, warna langitnya tuh bisa biru, cakep kayak gini guys. Dan warna daun-daunnya tuh ya masih hijau ya. Jadi HDR-nya ini benar-benar bekerja dengan sangat baik. Kalau sudut pandangnya sendiri ini lebar di 140 derajat wide angle vision. Jadi kita bisa melihat dengan lebih luas. Yang untuk karakter warnanya sendiri ini natural ya, kayak warna aslinya. Karena dia ini punya teknologi Real Cube dan Night Phase, so di malam hari juga ini videonya ada improve ya. Jadi bisa jelas juga walaupun di keadaan gelap malam hari. Nah, kalau untuk kamera belakangnya, untuk hasilnya ya nggak sebagus kamera depan, karena kamera belakangnya kan resolusinya Full HD. Untuk warna yang ditampilin sih udah bagus ya. Ini aku tes nyore di persawahan. Cuman emang untuk dynamic range-nya dia nggak seluas yang kamera depan ya. Jadi langitnya tuh masih kelihatan putih gitu guys. Tapi kalau untuk ketajaman ini masih lumayan ya, masih jelas untuk membaca plat mobil, nomor kendaraan yang ada di belakang kita. Ini sengaja aku bikin flip ya hasil videonya biar nggak bingung. Soalnya kan di sini aku sambil monitoring lewat HP juga. Jadi kalau nggak di flip videonya, mobil yang ada di kanan itu pas di video itu malah di kiri ya. Jadi bingung. Makanya di sini aku flip biar kayak ngelihatnya tuh bener ya, mobil di kanan ya pas di posisi kanan kita. Nah, di sini yang saya suka juga dari DDPi N5 Dual ini, dia ada tambahan AI based radar motion detector ya. Jadi ini bisa untuk tambahan keamanan saat kita parkir. Nah, dia ini punya AI yang memantau lingkungan sekitar mobil. Saat mendeteksi gerakan, kamera akan secara otomatis merekam, menyimpan 10 detik sebelum dan 10 detik setelah kejadian. Terus ada AI on guard, jadi misal ada orang yang dicurigai ya, kayak orang ini nih ngerekam-rekam gak jelas, ini akan otomatis ngerekam juga. Dan ini juga lebih efisien karena dia hanya merekam kalau ada kejadian aja, so bisa awet juga baterainya hingga 15 hari rekaman. Nah, kalau misalnya nih guys, pas kita parkir dan keadaan emergency, tapi ternyata micro SD-nya tuh ada failure ya, ada kesalahan dan nggak bisa ngerekam, itu gimana? Tenang aja, karena dia ini ada personal black box di dalamnya ya. Jadi ini ada penyimpanan 32 GB eMMC. Nah, jadi misalnya ada kendala di micro SD-nya ya, dan keadaannya tuh emergency, videonya tetap tersimpan di internal storage-nya ini. Dan yuk lanjut yang saya suka juga dari DDPi N5 Dual ini, dia ada namanya super kapasitor. Jadi walaupun ini dipakai ngerekam di cuaca yang panas dengan resolusi 4K, dia ini nggak overheat ya, aman. Bisa di suhu minus 20 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. So tentunya ini bakal lebih awet juga.
Beda dengan 70 Mei A500S yang sebelumnya saya pakai, jadi misalnya tuh keadaannya tuh pas panas, dia tuh kadang ngerestart sendiri. Nah ini juga kita bisa aktifin fitur ADAS ya, jadi pas di lampu merah itu kan kita sering ngelamun kan. Nah ini kalau ada kendaraan depan maju, dia akan ngasih voice notification ke kita. Atau misalnya nih kita udah berkendara lebih dari 4 jam, maka dia akan ngasih reminder ke kita untuk beristirahat. Nah terus dia juga ada voice control, jadi dia ini misalnya kita lagi berkendara dan kita pengen foto, ya tinggal ucap aja take foto, maka dia akan ngambil foto dan nyimpen ke micro SD-nya. Nah ini juga tersedia GPS ya untuk tracking rute kita, dan kalau untuk koneksinya sendiri ini kita bisa pakai Bluetooth dan WiFi, jadi bisa connect cepat pakai Bluetooth, dan untuk transfer rate-nya juga lebih stabil ya dengan WiFi 5 GHz. Ini bisa koneksi ke HP atau tablet juga bisa. Nah untuk kesimpulannya, DDPi N5 Dual ya ini mungkin menurut saya kurangnya dia nggak ada layarnya ya, jadi kalau misalnya kita mau monitoring ya mau nggak mau harus dikoneksikan ke HP atau tablet. Tapi yang kerennya karena dia ini resolusinya udah 4K ya, so bisa punya warna yang bagus, terus hasil videonya juga detail, apalagi ada radar detektornya juga ya untuk membantu mengamankan mobil kita pas parkir. Dan yang pasti yang paling keren tuh di harganya, karena harganya ini cuma 2 jutaan aja. Untuk link belinya ada di deskripsi video. Oke, jadi gitu dulu untuk video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.